Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Safitri dengan NIM 23310. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam bersama Ibu Dr. Elvi Rahmi MA. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan itu adalah proses komunikasi dan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan tersebut. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tujuan manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat. Jadi ini meliputi beberapa. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang madrasah. Yang kedua, mengevaluasi dan menyesuaikan kurikulum madrasah ini dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menyatukan orang tua dan pendidik untuk mendukung kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai pendidikan madrasah. Yang kelima, memberikan informasi tentang kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh madrasah gitu. Yang terakhir itu mendapatkan dukungan dan bantuan langsung untuk pemeliharaan dan pengembangan masyarakat. Kita masuk poin yang kedua, yaitu jenis-jenis hubungan madrasah dengan masyarakat yang utama. Yang pertama yaitu ada hubungan edukatif. Nah, jadi hubungan eduktif ini adalah kerjasama madrasah antara orang tua dan guru. Kenapa? Karena nanti takutnya tidak terjadi prinsip antara orang tua dan guru ini nanti menimbulkan kebingungan kepada siswa. Dan ini tuh nanti akan melakukan rutin pertemuan antara orang tua dan guru, dan juga nanti akan melibatkan komite madrasah untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian hubungan yang kedua itu adalah hubungan kultural. Jadi hubungan kultural ini adalah kerjasama untuk membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat sekitar madrasah. Karena apa? Karena madrasah ini kan akan menjadi pusat penyebaran norma-norma kehidupan seperti norma agama, etika, sosial, dan estetika yang mencerminkan kebudayaan lokal. Itu yang ketiga yaitu hubungan sosial dan kelembagaan, yaitu madrasah dan masyarakat ini saling mendukung dalam berbagai aspek pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik, termasuk dalam pembiayaan, evaluasi program, dan pengembangan sumber daya. Poin yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang proses manajemen hubungan. Jadi proses manajemen hubungan ini mencakup beberapa, mencakup ada tiga. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah untuk menyusun strategi komunikasi dan kerjasama nantinya dengan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini adalah melaksanakan program dan kegiatan nantinya yang melibatkan masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pertanggungjawaban. Dan jadi di sini nanti akan menilai efektivitas hubungan dan melaporkan hasilnya nanti kepada masyarakat dan pemerintah. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah secara keseluruhan manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat ini adalah kemitraan strategis yang mendukung mutu pendidikan, kelancaran program, dan keberlanjutan madrasah dalam konteks sosial dan budaya masyarakat sekitar. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu administrasi pendidikan Islam. Jadi, administrasi pendidikan Islam ini adalah proses menyeluruh yang mencakup di situnya nanti ada perencanaan, perorganisasian, pengadilan, dan pengkoordinasian sumber daya. Jadi, pengkoordinasian sumber daya ini nanti di situ mencakup ada sumber daya manusia, dana, metode, sarana, teknologi, dan pasar pendidikan, serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan dengan landasan prinsip-prinsip Islam. Yaitu prinsip-prinsip Islam di sini adalah Al-Qur'an dan hadis,
dan pemikiran Islam lainnya. Kita masuk poin yang pertama, yaitu perkembangan administrasi pendidikan Islam. Jadi, administrasi pendidikan Islam ini berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari teori organisasi klasik dan pendekatan hubungan manusia, ilmu perilaku, hingga era pasca ilmu perilaku. Administrasi ini mengadaptasi konsep barat namun dikembangkan dengan prinsip Islam agar sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang B yaitu prinsip dasar administrasi pendidikan Islam. Prinsip dasar administrasi pendidikan Islam ini menurut Al-Burai dan sumber lainnya ini, prinsip administrasi pendidikan Islam ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu pemahaman teori dan praktis Islamisasi dalam administrasi. Yang kedua, penggunaan prinsip Islam dalam seluruh aspek administrasi. Yang ketiga, pengembangan metode yang rinci dan positif berbasis Islam. Yang keempat, pengembangan model administrasi yang berdasarkan sumber Islam. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, konsistensi, ikhlas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, kita masuk poin yang selanjutnya, yaitu komponen dan sumber daya administrasi pendidikan Islam. Jadi, komponen dari sumber daya administrasi pendidikan Islam ini terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama itu ada manusia. Jadi, manusia di sini itu mencangkup beberapa. Jadi, manusia di sini ada kepala sekolahnya, ada gurunya, dan ada siswanya. Kemudian yang kedua, biaya. Jadi biaya ini adalah pengelolaan dana dalam pendidikan tersebut gitu. Yang ketiga, metode. Jadi metode ini nanti menggunakan metode bagaimana? Jadi mencakup kurikulum dan metode pembelajarannya nanti itu bagaimana gitu. Yang keempat, bahan. Jadi bahannya sarana dan prasarana dan bahan ajar gitu. Jadi sarananya bagaimana, bahan ajarnya nanti bagaimana gitu. Kemudian teknologi yang ini perangkat teknologi pendidikan yang digunakan itu nanti mau menggunakan seperti apa gitu. Yang terakhir itu pasar. Jadi pemasaran dan hubungan dunia pendidikan yang luas. Selanjutnya yaitu bidang administrasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada administrasi kesiswaan. Jadi administrasi kesiswaan ini adalah pengolahan data dan pengembangan potensi siswa secara islami. Yang kedua, administrasi ketenagaan. Jadi administrasi ketenagaan ini tuh mencakup ada perencanaan, pengorganisasiannya di situ, terus pengarahan, pengawasan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana, yaitu pengelolaan fasilitas pendukung pendidikan. Kemudian yang keempat, administrasi keuangan, yaitu pengelolaan dana pendidikan sesuai regulasi. Yang terakhir ada administrasi perkantoran atau tata usaha, yaitu pengelolaan administrasi teknis dan informasi pendidikan. Kita lanjut poin yang selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat administrasi pendidikan Islam. Jadi tujuannya di sini tuh ada 4. Yang pertama, menciptakan lembaga pendidikan yang tertib, efektif, dan efisien. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang kuat ilmu, amal, dan akhlak islamisasinya. Yang ketiga, menjamin kelancaran proses pendidikan dengan nilai-nilai Islam sebagai pedoman. Yang keempat, membentuk karakter dan moral umat Islam yang berkualitas melalui pendidikan. Kemudian kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi, lembaga pendidikan Islam ini adalah suatu organisasi atau wadah dalam penyelenggaraan proses pendidikan Islam secara terstruktur dan terorganisasi. Dalam tujuannya itu adalah untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam agar peserta didik ini nanti menjadi muslim yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian, konsep pendidikan Islam ini menekankan potensi manusia itu secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh mulai dari
aspek kognitifnya, afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Adapun tujuan lembaga pendidikan Islam ini adalah yang pertama, meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik terhadap agama Islam. Kemudian mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, seperti yang disampaikan tadi, yaitu kognitifnya, pengetahuannya, afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Kemudian yang ketiga, membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang tugas lembaga pendidikan Islam. Jadi tugas lembaga pendidikan Islam di sini tuh ada 3. Yang pertama, merealisasikan pendidikan Islam berdasarkan prinsip akidah dan syariah agar peserta didik mampu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memelihara fitrah anak didik agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan Allah. Yang ketiga, menjadikan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga dalam membentuk karakter dan keimanan peserta didik. Kemudian, prinsip pelaksanaan pendidikan Islam. Jadi prinsip di sini tuh ada 4. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran Sunnah dan ijtihad dengan tetap menjaga nilai-nilai utama. 2 adalah mengintegrasikan pendidikan agama dan umum secara seimbang dan menyeluruh. Yang ketiga, menyesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menjalankan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengadilan. Kemudian pelaksanaan manajemen lembaga pendidikan Islam itu terbagi menjadi 2, yaitu kepala dan pengelolaan lembaga bertanggung jawab membangun kerjasama, mendorong motivasi, dan menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, menggunakan sistem manajemen yang konsisten dan mendukung nilai moral spiritual sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis lembaga pendidikan Islam. Jenis lembaga pendidikan Islam ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah formal. Jadi yang formal ini contohnya itu adalah madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang terstruktur dan berjenjang. Yang kedua adalah non-formal. Jadi non-formal ini adalah pendidikan di luar jalur formal yang terstruktur tadi, seperti kursus agama dan kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir yaitu informal. Jadi informal ini adalah pendidikan yang berlangsung di keluarga dan masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon bimbingannya terutama kepada Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah saya di manajemen pendidikan Islam ini, yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MA, dan kepada teman-teman semuanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.